Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat belajar dengan baik walaupun belajarnya masih di rumah atau PJJ. Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi kedua, masih tetap dengan judulnya interaksi antar negara, Asia dan negara lainnya. Tapi sebelum memasuki pada materi hari ini, Ibu ingin menyampaikan rasa terima kasih Ibu kepada anak-anak yang udah mengikuti PJJ dengan baik, kemudian menjawab soal-soal dengan baik sehingga dapat nilainya bagus. Dan yang belum mendapatkan nilai bagus, Ibu berharap ke depannya jauh lebih baik. Sebelum kita mulai, marilah kita baca doa terlebih dahulu agar kiranya Allah memberikan kita kesehatan sehingga dapat belajar dengan baik. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sekarang kita memasuki materi benua Amerika. Coba kalian perhatikan benua Amerika itu dengan baik. Nanti setelah itu kalian bisa buka buku paket atau buku LKS ya. Nah, coba kalian perhatikan dengan baik, di mana di hadapan kalian itu ada benua Amerika. Benua Amerika adalah sebuah benua di dunia yang merujuk kepada wilayah daratan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Benua Amerika adalah benua terbesar kedua. Kalau yang pertama itu benua Asia ya. Kemudian benua Amerika memiliki luas 42.292. Kemudian benua ini umumnya dibagi menjadi 3, yaitu benua Amerika bagian utara, bagian tengah, dan bagian selatan. Kemudian secara astronomis, benua Amerika terletak antara 80 derajat lintang utara, 55 derajat lintang selatan, dan 170 derajat bujur timur, 35 derajat bujur barat. Kemudian ada di situ batas benua Amerika. Berbatasan di bagian barat dengan Samudra Pasifik dan Laut Bering. Kemudian di timur dengan Samudra Atlantik dan Laut Karbia. Utara Laut Es dan Selat Davis, Laut Arktik. Selatan berbatasan dengan Laut Kutub Selatan. Nah, nama Amerika diambil dari nama pertama orang Eropa yang menjelajahi benua, yaitu Amerigo Vespucci, ketika dia mendapat perintah dari salah seorang pemimpin negaranya untuk mencari benua. Kemudian ada kondisi iklim. Amerika ini ada 4 iklim. Yang pertama iklim kutub, yakni iklim yang berciri musim dingin yang panjang dan musim panas yang sangat pendek. Iklim ini mempengaruhi daerah paling utara. Kemudian ada iklim subtropis. Iklim yang berciri adanya 4 musim. 4 musim tersebut ialah musim dingin, musim semi, musim panas, dan gugur.
Iklim ini meliputi kawasan sebelah selatan, kawasan paling utara. Kemudian ada iklim tropis, ya ini iklim yang berciri curah hujan tinggi. Kemudian ada lagi iklim gurun. Nah, ini ada iklim yang berciri perubahan suhu yang selalu berubah dengan cepat serta curah hujan yang rendah. Iklim ini meliputi kawasan-kawasan yang berada di balik pegunungan. Nanti kalian lebih untuk memahami lagi, tolong dibaca buku-buku yang ada di rumah kamu. Di sini ada bentang alam, keadaan alam Amerika Utara. Kemudian wilayahnya membentang dari Alaska di bagian utara sampai perbatasan dengan Meksiko di bagian selatan. Secara garis besar keadaan alamnya dibagi 3. Bagian barat sebagian besar berupa pegunungan. Kemudian ada lagi bagian tengah. Keadaan alam ini Amerika Utara bagian tengah terletak sangat luas dan sangat subur. Kemudian juga bagian timur, keadaan alam di bagian ini didominasi oleh 2 kenampakan alam, yaitu yang paling utama pegunungan Allegheny dan pegunungan Appalachia, serta dataran rendah Great Lakes dan Lawrence. Kemudian keadaan alam Amerika Tengah. Ini ada keadaan alam Amerika Selatan dan Tengah. Kalau yang tengah ini secara geologi sangat rumit dan tidak teratur. Geologi itu artinya bagian tanah ya. Kemudian didominasi oleh plato dan pegunungan. Kemudian yang selatan itu wilayah dapat dibagi menjadi 3, pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Rangkaian pegunungannya adalah pegunungan Andes. Nanti kalian bisa baca dengan seksama, kemudian ditelaah dengan baik. Nah, ini lihat ada gambar-gambar yang unik dan bagus ya. Mudah-mudahan nanti kita nih sampai ke Gunungan Rocky. Ya, siapa tahu nanti ke depannya kamu bisa berkunjung ke sini nih, ke Gunungan Rocky. Dan Sungai Mississippi, sungai panjang ya. Ada Great Lakes, lihat tuh, perhatikan baik-baik. Nah, di sini ada yang namanya flora dan fauna. Flora kamu tahu itu bagian hewan, tumbuhan, dan fauna. Faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna di Amerika adalah faktor iklim dan aktivitas manusia. Jenis flora dan fauna di Amerika itu adanya hutan tropis. Biasanya hutan ini sangat lebat ya. Hutan iklim sedang. Kemudian ada fauna, ada bison. Nah, nanti kalian cari tuh bentuk-bentuknya. Gambar-gambarnya yang lebih baik kalian kumpulkan. Nanti suatu saat ibu akan minta bentuk-bentuk hewan-hewan yang ada di berbagai bagian di benua Amerika. Ini hanya contoh beberapa yang ibu contohkan, nanti kalian akan nyari sendiri. Nah, ini materi pada hari ini ya. Semoga kalian tetap semangat. Ibu harap ditelaah baik-baik. Nanti soal-soalnya dikerjakan dengan baik. Karena nilai-nilai kalian itu ibaratnya tabungan kalian untuk semester pertama.
Kalau tabungan kalian banyak, otomatis nilai kalian bagus. Apalagi kalian kelas 9 persiapan ujian ya. Ibu sarankan dan ibu harapkan belajar dengan baik, jawab dengan baik, dengan nilai yang baik. Ibu cukupkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.